Lanjut ke pembahasan trigonometri. Di sini ada koordinat kartesius, di mana ini adalah 0 derajat, ini 90, 180, 270. Di kuadran 1 sin cos tangen itu adalah positif. Di kuadran 2 hanya sin saja yang positif. Di kuadran 3 itu hanya tangan yang positif. Dan di kuadran keempat hanya cos yang positif. Di kuadran 2 itu rumus yang digunakan adalah 180 min alfa. Di kuadran 3 180 tambah alfa. Di kuadran 4 rumus yang digunakan adalah 360 min alfa. Oke, diagram ini koordinat ini diagram ini harus benar-benar paham ya, benar-benar paham. Dan kuadrannya juga nggak boleh kebalik-balik. Di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 beserta rumus-rumusnya. Supaya gampang menghafal, caranya gini deh. Caranya gini ya. Ini kan semua sindikat tangannya kosong. Maksudnya semua berarti semua positif ya. Sindikat berarti sinnya positif, tangannya berarti tangan positif, cosnya cos positif gitu. Jadi semua sindikat tangannya kosong. Lanjut ke tabel. Nah, di sini ada tabel. Ini tabel sudut istimewa ya pada trigonometri. Di sini ada sudut 0, 30, 45, 60, 90. Sebetulnya kita hanya menghafal untuk sin aja. Jadi sin 0 nilainya 0, terus sin 30 nilainya setengah, sin 45 nilainya setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 1. Untuk cos itu kebalikannya dari sin gitu ya. Jadi ini kalau misalnya 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1, ini dibalik. Jadi dari belakang 1 setengah akar 3, terus setengah akar 2 setengah 0 gitu. Untuk tangan itu kan sin per cos ya. Kita tinggal bagi 0 dibagi 1 0, setengah dibagi setengah akar 3. Nah, ini kita bagi setengah dibagi setengah akar 3. Ini hasilnya ya. 1/3 akar 3 kan ya. 1/3 akar 3. 45 1, ini tangan 60 akar 3 dan tangan 90 tata definisi. Oke, ini juga tabel harus benar-benar dipahami ya. Kita lanjut ke soal. Untuk lebih pahamnya kita lanjut soal ya. Nomor 1, nilai cos 135. Oke, kita ini dulu, kita harus tahu nih 135 tuh ada di kuadran berapa. Langkah pertama kita harus tahu ya, 135 kuadran berapa. Di sini 135 berarti ada di kuadran 2 ya. Kenapa? Karena di kuadran 2 itu antara 90 sampai 180 kan. Nah, di kuadran 2 itu kita ada rumus 180 minus alfa. Nah, berarti 180 min alfa itu sama dengan ini, kita masukin 135. Jadi rumusnya tulis dulu, habis itu 135-nya pindahin sini ya. Nah, kita harus cari sudutnya dulu. Alfanya berapa? Berarti 180 dikurang berapa supaya jadi 135? 45 derajat ya. Kan 180 dikurang 45 kan 135. Oke? Nah, artinya cos 135 itu artinya sama dengan cos 45 gitu. Cuman kita lihat nih, kan 135 kan tadi kita pakai kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Hanya sin yang positif. Berarti kalau cos itu dia nilainya negatif ya. Nah, berarti kita kasih negatif karena dia ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Berarti nilainya min cos 45 berapa? Kita lihat tabel cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2 ya. Berarti setengah akar 2. Oke. Jawabannya. Lanjut. Cos 210. Pertama-tama kita harus tahu dulu ya, 210 itu ada di kuadran berapa? Kuadran ke-3 ya. Karena kan 180 sampai 270, berarti 210 ada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu rumusnya 180 tambah alfa. 180 tambah alfa sama dengan ini ya, 210. Oke, berarti alfanya berapa? 180 ditambah berapa supaya 210? Ditambah 30 kan ya? 180 tambah 30 jadi 210 kan? Berarti alfanya 30. Nah, artinya mencari cos 210 itu sama dengan cos, ini 30 ya, berarti cos 30 gitu. Cuman kita cek lagi. Tadi kan 210 ada di kuadran 3 kan?
Di kuadran 3 itu, nah ini tadi kan 210 ada di kuadran 3 nih. Nah, kuadran 3 itu hanya tangan yang positif. Hanya tangan yang positif. Artinya si cos itu nilainya negatif gitu. Berarti ini minus cos 30. Hasilnya adalah min cos 30. Kita lihat setengah akar 3 ya. Berarti minus setengah akar 3. Minus setengah akar 3. Oke, lanjut. Sekan 210. Sekan itu adalah kebalikannya dari cos ya. Kita cari cos dulu berarti ya. Cos 210. Nah, cos 210 ini di nomor 2 udah ya. Cos 210 adalah minus setengah akar 3. Berarti kalau saya tulis kan cos 210 itu kan min akar 3 per 2. Boleh ya, kan akar 3 kali 1 akar 3. Berarti min akar 3 per 2. Artinya sekan 210 itu adalah kebalikannya dari ini. Kita balik ya berarti ya. Jadi 2 per akar 3 minus. Rasionalkan karena nggak boleh ada akar di bawah ya. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Jadi minusnya 2 kali akar 3 jadi 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. Jadi jawabannya minus 2 per 3 akar 3. C. Lanjut ke soal berikutnya, tangan 240. Nah, tangan 240 ada di kuadran berapa? Kita lihat 240 itu ada di kuadran ke-3 ya. Ketiga kan 180 sampai 270, batasnya 180 sampai 270, berarti 240 ada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu rumusnya adalah 180 ditambah alfa. Kita tulis 180 ditambah alfa sama dengan 240 ini ya. Tulis lagi 240. Artinya alfanya adalah 180 ditambah berapa supaya di 240? Berarti ditambah 60 kan ya. Nah, artinya tangan 240 itu sama dengan tangan 60. Nah, kita lihat nilai tangan di kuadran 3 apa? Positif apa negatif? Ini kuadran 3 tangan positif ya. Nah, berarti ini positif, nggak usah dikasih negatif ya. Sama dengan tangan 60. Tangan 60 di sini nilainya, ini tangan 60 nilainya akar 3. Berarti akar 3. Lanjut 5. Sin 2 per 3 pi. Dalam sudut pi itu nilainya 180 ya. Pi itu nilainya 180 derajat. Berarti kalau misalnya 2 per 3 pi, berarti 2 per 3 kali 180. 180 bagi 3, 60. 2 kali 60, 120. Berarti sin 2 per 3 pi itu artinya adalah sin 120 derajat. Kita cek 120 derajat ada di kuadran 2 ya. Kuadran 2 kan 90 sampai 180, berarti 120 ada di kuadran 2. Di kuadran 2 itu rumusnya adalah 180 min alfa. Kita cari alfanya dulu ya. Nah, kita cari alfanya dulu. 180 min alfa itu sama dengan 120 kan ya. Berarti kita dapat alfanya 60. Karena 180 kurang 120 kan 60 ya. Nah, berarti sin 120 itu nilainya sama dengan sin 60. Nah, kita cek lagi. Tadi 120 itu ada di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu sin positif ya. Nah, ini udah sin, berarti sin positif. Jadi nggak usah dikasih jadi positif, tidak negatif gitu ya. Di sini nilai sin 60. Sin 60 adalah nilainya setengah akar 3. Oke, berarti setengah akar 3. Lanjut ke berikutnya. Cos 120. Nah, lihat ini kuadran 2 ya, 120. Berarti ini rumusnya kan 180 min alfa sama dengan 120 derajat. Berarti kita cari alfanya. Alfanya berapa? 180 kurang 120 kan? 60 ya. Artinya cos 120 itu sama dengan cos 60. Kemudian kita cek dia positif apa negatif ya. Di kuadran 2 itu cos hanya sin yang positif, berarti cos adalah negatif. Cuman sin aja kan ya positif ya, berarti cosnya adalah negatif. Nah,
Cos 60, kita cek cos 60 nilainya adalah setengah ya. Setengah, cos 60 setengah. Nah, berarti ini hasilnya adalah minus setengah. Oke. Lanjut. Nilai sin 240. 240 itu ada di kuadran 3. Kuadran 3. Nah, berarti kuadran 3 kan rumusnya 180 tambah alfa. 180 ditambah alfa sama dengan 240. Berarti alfanya berapa? Kita kurangin 240 kurang 180. 60 derajat ya. 60 derajat. Artinya sin 240 itu sama dengan sin 60 derajat. Nah, tadi ini kan 240 ada di kuadran berapa? Kuadran 3 kan? Kuadran 3 nih. 240 tadi ada di kuadran 3. Di kuadran 3 itu hanya tangan yang positif. Hanya tangan yang positif ya. Nah, berarti kalau misalnya sin dia nilainya negatif gitu. Jadi min sin 60 nilainya setengah ya. Sin 60 setengah akar 3. Berarti min setengah akar 3. Lanjut. Nilai dari sin 150 derajat. 150 itu ada di kuadran 2 ya. Kuadran 2 90 sampai 180 berarti 150 ya kuadran 2. Kita cari alfanya dulu. Ini rumusnya kita masukin 180 min alfa sama dengan 150. Berarti alfanya berapa? Ya alfanya 30 derajat kan? Kan 180 dikurang 30 150 hasilnya. Atau 180 dikurang 150 langsung 30. Berarti sin 150 itu adalah sin 30 gitu. Kita cek di kuadran, ini kan 150 kuadran 2 tadi ya. Kita pakai kuadran 2 kan tadi. Nah, di kuadran 2 itu sin positif. Nah, berarti ini positif ya. Nggak usah dikasih negatif. Berarti sin 30 nilainya berapa? Setengah ya. Nih, sin 30. Sin 30 setengah. Ini kita coret setengah. Oh ya, sama ini minus setengah akar 3. Lanjut dari sini. Tangen 3/4 pi. Nah, tadi udah saya katakan ya, 3 pi itu nilainya 180 derajat. Berarti kalau misalnya tangen 3/4 pi, artinya 3/4 kali 180. 180 dibagi 4 kan 45 ya. 45 kali 3 itu 135 derajat. Nah, berarti kita mau nyari tangen 135 derajat. Kan harus 35 ya, berarti 3/4 pi sama dengan 135. Berarti kita mau nyari tangen 135. 135 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2 ya. Di kuadran 2. Nah, berarti artinya itu sama dengan tangen. Nah, di kuadran 2 itu kan rumusnya 180 min alfa. 180 dikurang langsung aja ya, 180 dikurang 135. Berarti 45 kan ya. Nah, berarti tangen 45 gitu. Kalau udah lancar bisa langsung aja. Jadi 180 min alfa. Alfanya berapa? Berarti 180 dikurang 135 aja. Jadi tangen 45. Nah, kemudian di kuadran 2 itu sin positif. Sin positif berarti tangen adalah negatif. Jadi tangen 45. Tangen 45 nilainya 1. Berarti minus 1. Oke, lanjut. Tangen 300. Tangen 300 itu ada di kuadran berapa ya? 1, 2, 3, 4. Berarti 300 itu kan ini ya. 270 sampai 360 kan? Ini 270 sampai 360 kan ya? Nah, berarti kalau misalnya 300 ada di kuadran sini. Ini rumusnya ya. 360 dikurang alfa. Kita langsung ya. Tan 300 itu sama dengan tangen berapa? Kita kurangin ya, 360 dikurang berapa supaya jadi 300? Ya, berarti 360 dikurang 300. Kita kurangin langsung aja, berarti tangen 60 gitu. Di kuadran 4, tangennya itu hanya cos yang positif. Berarti kalau tangen ya negatif gitu. Jadi negatif tangen 60. Tangen 60 berapa? Tangen 60 itu nilainya kan akar 3 ya. Nah, berarti minus akar 3. Oke, untuk selesai pembahasannya,
Nanti untuk ininya, ini harus dihafal ya, semuanya harus dihafal. Ini juga, ini menentukan positif negatifnya. Semua sindikat tangannya kosong. Jadi sin cos tangan positif. Kemudian ini sin positif. Selain sin juga ada kebalikannya dari sin tadi apa? Kosek ya. Kosek. Jadi kosek itu juga positif ya. Tangan itu kebalikannya adalah kotangan. Berarti kotangan itu juga positif nilainya. Kan karena kebalikannya gitu ya. Cos itu kebalikannya dari cos adalah sekan. Nah gitu. Jadi selain cos juga ada sekan yang positif. Dan ini juga tabel harus di luar kepala ya. Semuanya penting untuk trigonometri dasar. Oke, terima kasih.